Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan atau mereview jurnal mengenai a simple and fast line clipping method as a Scratch extension for computer graphics education atau metode line clipping yang sederhana dan cepat sebagai ekstensi Scratch untuk pendidikan grafika komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feby Olivia Mawardianti dengan NIM 101 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Elis Dia Sitkia dengan NIM 107. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang paper. Latar belakang munculnya paper tersebut adalah kebutuhan untuk memperkenalkan metode clipping garis yang sederhana dan cepat sebagai perpanjangan awal untuk pendidikan grafik komputer. Hal ini didasari oleh kritik terhadap kursus grafik komputer yang menggunakan ketidakpuasan siswa terhadap sifat basi teori yang disajikan tanpa contoh langsung. Selain itu, pembelajaran grafika komputer seringkali dianggap sebagai permainan asa otak karena melibatkan banyak konsep matematika dan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih mudah dipahami dan dapat diimplementasikan dengan mudah dalam bahasa pemrograman apapun atau lingkungan pengembangan terintegrasi. Dengan demikian, paper ini muncul sebagai upaya untuk memperkenalkan metode clipping garis yang sederhana dan cepat sebagai perpanjangan awal untuk pendidikan grafis komputer sebagai respon terhadap kritik terhadap kurikulum yang ada dan kebutuhan akan metode pembelajaran yang lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Latar belakang paper tersebut dapat ditemukan di Introduction and Motivation yang sudah saya tandai dengan warna kuning. Selanjutnya ada tujuan penelitian paper tersebut. Penekanan paper ini adalah algoritma clipping online dan aplikasinya dalam pendidikan grafis komputer, khususnya dalam pemrograman script. Tujuan dari paper ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi efektivitas algoritma clipping garis dalam mengerjakan konsep clipping garis kepada siswa. Paper ini bertujuan untuk memberikan analisis pedagogis algoritma clipping garis dan implementasinya dalam pemrograman script. Menyoroti kelebihan dan kekurangan, penulis melakukan eksperimen untuk membandingkan algoritma clipping garis yang diusulkan dengan algoritma lain yang ada, mengevaluasi kinerja dalam hal waktu eksekusi. Paper ini juga membahas pentingnya clipping garis dalam pendidikan grafik komputer dan relevasinya dengan pengembangan kurikulum. Untuk tujuan paper bisa ditemukan di bagian abstrak yang highlightnya berwarna biru. Lalu selanjutnya, adapun kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dijelaskan pada bagian highlight warna hijau. Dalam paper tersebut terdapat penjelasan mengenai kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Di antaranya adalah yang pertama, algoritma Chon-Sturlein adalah yang tertua dari semua algoritma, memiliki kinerja rata-rata dibandingkan dengan empat algoritma lainnya, tetapi sulit untuk diimplementasikan karena operasi bitwise N yang diperlukan. Scratch tidak memiliki perintah tertanam untuk logika bitwise sehingga program harus membuat fungsi khusus untuk tujuan ini, yang memerlukan banyak perhitungan dan membuat algoritma menjadi jauh lebih lambat. Dengan demikian, paper tersebut menyoroti kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan kesulitan implementasi dan kinerja algoritma clipping garis yang menjadikan dasar untuk pengembangan metode baru yang diusulkan dalam paper tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada paper tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam paper ini melibatkan pengembangan algoritma baru untuk pemotongan garis dan perbandingannya dengan algoritma yang sudah ada menggunakan Scratch, sebuah bahasa pemrograman visual. Dalam proses ini, metode penelitian mencakup metode sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan
eksperimental dengan menguji kinerja algoritma yang diusulkan dan algoritma yang sudah ada dalam pemrosesan pemotongan garis. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengembangan dan implementasi rencana pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pembelajaran algoritma pemotongan garis menggunakan stretch. Yang kedua, penelitian ini melibatkan analisis kuantitatif terhadap kinerja algoritma yang diusulkan dan algoritma yang sudah ada, dengan membandingkan jumlah operasi yang dilakukan dalam waktu komputasi yang diperlukan oleh masing-masing algoritma. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui implementasi rencana pembelajaran di kelas sekunder dan memperoleh umpan balik dari siswa untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran algoritma pemotongan garis. Yang keempat, penelitian mencakup analisis literatur terkait topik pemotongan garis dan pendidikan komputer grafis untuk mendukung pengembangan algoritma baru dan implementasi rencana pembelajaran. Mengenai metode penelitian bisa ditemukan pada bagian metodologi. Selanjutnya, flowchart atau alur penelitian pada paper tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi tentang algoritma clipping garis yang sudah ada. Yang kedua, pengembangan algoritma baru berdasarkan kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk yang ketiga, implementasi algoritma baru dalam lingkungan pengembangan terintegrasi seperti stretch. Yang keempat, perbandingan kinerja algoritma baru dengan algoritma yang sudah ada berdasarkan jumlah operasi yang dilakukan dalam waktu dan komputasi. Yang kelima, pengukuran keberhasilan metode baru berdasarkan hasil perbandingan kinerja. Metode yang diusulkan diukur keberhasilannya berdasarkan kinerja yang lebih baik. Dalam hal ini, komputasi dan jumlah operasi yang lebih sedikit dibanding dengan algoritma yang sudah ada. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai perhitungan yang ada pada paper tersebut. Dalam paper tersebut, perhitungan dilakukan untuk mengukur kinerja algoritma clipping garis yang diusulkan dibandingkan dengan algoritma yang sudah ada. Perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah operasi yang dilakukan dan waktu komputasi. Untuk menghitung jumlah operasi, penelitian ini menghitung jumlah perbandingan dan operasi matematika yang dilakukan oleh masing-masing algoritma. Perhitungan dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi setiap operasi yang dilakukan oleh algoritma dan menghitung jumlahnya. Hasil perhitungan kemudian dibandingkan untuk menentukan algoritma mana yang melakukan jumlah operasi yang lebih sedikit. Sedangkan untuk mengukur waktu komputasi, penelitian ini menggunakan lingkungan pengembangan terintegrasi stretch dan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing algoritma untuk menyelesaikan tugas yang sama. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan fungsi waktu yang tersedia di stretch. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma pseudokode. Yang pertama, perlu menginisialisasikan variabel x1, y1, x2, y2, xmin, ymin, xmax, ymax dengan nilai yang diberikan. Yang kedua, Yang kedua, periksa apakah kedua titik x1, y1 dan x2, y2 berada di dalam batasan koordinat xmin, ymin, dan xmax, ymax. Jika tidak, maka algoritma berakhir. Untuk step yang ketiga, jika kedua titik berada di dalam batasan koordinat, lanjutkan ke langkah berikutnya. Yang keempat, inisialisasikan array x dengan x1 sama dengan x1 dan x2 sama dengan x2. Gunakan looping untuk mengulang langkah-langkah berikut. Jika x1 kurang dari xmin, maka x1 sama dengan xmin. Jika x2 kurang dari xmin, maka x2 sama dengan xmin. Jika x1 atau x2 lebih dari xmax, maka hasil dari x1 atau x2 itu sama dengan xmax. Jika x1 lebih dari x2, tukar nilai x1 dan x2. Jika x1 sama dengan x2, maka algoritmanya berakhir. Hitung nilai variabel slope dengan rumus y2 dikurangi y1 dibagi x2 dikurangi x1.
Hitung nilai variabel y-intercept dengan rumus y1 dikurangi slope dikalikan x1. Gunakan looping untuk mengulang langkah-langkah berikut. Jika x1 kurang dari sama dengan x2, maka gambar titik x1, slope dikali x1 ditambah y-intercept. Jika x1 lebih besar dari x2, maka algoritma berakhir. Yang terakhir, tambahkan 1 pada nilai x1. Algoritmanya berakhir. Algoritma ini menggambarkan garis antara dua titik x1, y1 dan x2, y2 dengan memperhatikan batasan koordinat x-min, y-min, dan x-max, y-max. Algoritma ini menggunakan loop untuk menggambarkan titik-titik pada garis dengan menggunakan persamaan garis y sama dengan mx plus c, di mana m adalah kemiringan slope dan c adalah perpotongan dengan sumbu y atau y-intercept. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai figur 9. Untuk mendefinisikan ruang dua dimensi dan membuat garis acak, Anda dapat menggunakan sistem koordinat Kartesian dengan sumbu X dan Y. Sumbu X adalah sumbu horizontal, sedangkan sumbu Y adalah sumbu vertikal. Langkah-langkah untuk membuat garis acak di ruang dua dimensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan batas-batas ruang dua dimensi yang ingin Anda gunakan. Misalnya, Anda dapat memilih batas X antara min 10 hingga 10 dan batas Y antara min 10 hingga 10. Yang kedua, buat dua titik acak di dalam batas ruang yang telah ditentukan. Misalnya, Anda dapat menggunakan fungsi acak untuk menghasilkan koordinat X dan Y secara acak di antara batas yang telah ditentukan. Yang ketiga, hubungkan kedua titik tersebut dengan garis. Anda dapat menggunakan persamaan garis yang umum, Y sama dengan mx plus c, di mana m adalah kemiringan garis dan c adalah konstanta. Yang keempat, untuk menghasilkan garis acak, Anda dapat memilih kemiringan M dan konstanta C secara acak. Misalnya, Anda dapat menggunakan fungsi acak untuk memilih nilai M dan C di antara rentang tertentu. Yang kelima, setelah Anda memiliki persamaan garis, Anda dapat menggambar garis tersebut di ruang dua dimensi dengan menggunakan algoritma garis, gambar garis seperti algoritma Bayes-Mead atau algoritma DDA, Digital Differential Analysis. Untuk mengukur keberhasilan metode yang diusulkan penelitian ini, membandingkan kinerja algoritma baru dengan algoritma yang sudah ada berdasarkan waktu komputasi dan jumlah operasi yang dilakukan. Metode yang diusulkan diukur keberhasilannya berdasarkan kinerja yang lebih baik. Dalam hal ini, komputasi dan jumlah operasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan algoritma yang sudah ada. Dalam melakukan pengukuran keberhasilan metode, penelitian ini juga melakukan eksperimen dengan mengajarkan algoritma clipping garis yang diusulkan. Hasil dari eksperimen ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan metode dalam konteks pendidikan grafis komputer. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai hasil penelitian dari paper tersebut. Hasil yang didapat dari paper tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran kinerja algoritma dilakukan dengan menggambarkan dan memotong sejumlah besar garis, 1000 garis dengan lingkungan pengembangan terintegrasi stretch. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan mampu menggambarkan 1000 garis dan dalam waktu rata-rata 10 detik, tergantung sistemnya. Hasil ini menunjukkan efisiensi waktu yang tinggi dari algoritma yang diusulkan. Yaitu, di sini kami mengambil dari bagian keempat, yaitu Research and Evaluation yang ditandai dengan highlight berwarna kuning. Itu penelitian ini, hasil eksperimen yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa algoritma yang diusulkan lebih sederhana, lebih cepat, dan tentu saja berkinerja lebih baik daripada algoritma pemotongan garis dua dimensi lainnya yang dikenal. Algoritma ini mampu hanya menggunakan sejumlah kecil variabel dan sangat mudah untuk diimplementasikan dalam bahasa pemrograman atau ide apapun. Dengan demikian, hasil dari paper tersebut menunjukkan bahwa algoritma clipping garis yang diusulkan berhasil memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan grafis komputer dengan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan algoritma yang sudah ada. Sekian pemaparan dari saya.
Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila masih banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.